Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel Jejak Safa Erkan, channel yang membahas tentang staycation, tempat wisata, dan tempat kuliner. Jadi jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Ini video lanjutan perjalanan kita di Garut. Memasuki hari kedua, kita check out dari Mercure Hotel City Plaza Garut karena hari ini kita mau pindah ke hotel yang berbeda nih. Tapi sebelum lanjut perjalanan, kita mau mampir dulu buat makan siang di rumah makan Sasakala. Jaraknya juga cukup dekat, cuma sekitaran 20 menitan dari Mercure Hotel. Terus buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, tenang aja. Kalian tinggal ikuti arahan Google Maps karena lokasinya udah sangat akurat. Untuk alamat lengkapnya berada di Jalan Raya Samarang Kamojang, kilometer 35, Kampung Kamojang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Resto ini lagi viral banget di media sosial, jadi bikin kita penasaran pengen cobain langsung. Mumpung lagi di Garut kan. Yuk kita lihat apakah rasanya benar-benar seenak yang banyak orang bilang. Nah, akhirnya kita udah sampai di Resto Sasakala nih. Untuk area parkirnya berada tepat di depan restorannya ya. Dan nanti teman-teman akan dibantu oleh petugas parkir yang jaga. Sasakala ini merupakan restoran khas Sunda yang mengusung nuansa jadul atau tempo dulu gitu. Yang paling menarik, konsep dapurnya open kitchen. Jadi kita bisa lihat langsung proses memasaknya. Peralatan masaknya pun masih menggunakan cara tradisional seperti tungku kayu bakar. Terus jadi bikin suasananya tuh jadi lebih otentik. Begitu sampai, si kakak dan adiknya langsung minta dibeliin gulali nih. Wah, jajanan yang dibentuk kayak gini tuh udah jarang sih ditemuin. Malah kayaknya di tempatku udah nggak ada. Terus di sini juga ada warung Mang Ober yang ngejual berbagai makanan dan cemilan jadul. Bener-bener bikin nostalgia deh. Tuh coklat yang di cup, yang itu dulu mah coklat favoritku tuh. Di sini tuh suasananya bener-bener tuh kerasa kayak kita berada di pedesaan, adem dan nyaman banget. Untuk area makannya tersedia beberapa pilihan. Ada yang menggunakan meja dan kursi dan ada juga saung-saung yang cocok buat makan sambil menikmati suasana alam. Menariknya lagi, di kawasan Sasakala juga tersedia villa. Jadi kalau teman-teman ingin menginap di sini juga bisa. Ini dia daftar menu beserta harganya. Kemarin kita pesen kambing bakar bambu, ikan goreng, sama ayam bakar. Terus untuk nasinya kita pilih nasi tuk-tuk oncom, nasi songsong sama nasi putih. Kalau minumannya kita pilih yang sederhana aja, es jeruk sama es teh. Nah ini dia kambing bakar bambunya. Penyajiannya cukup unik teman-teman. Daging kambing yang dimasak di dalam bambu, terus dituangin langsung ke piring yang disajiin ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kayak mirip tongseng ya. Ini dia semua pesanan kita teman-teman. Sebagai pelengkap kita juga pesen jukut goreng dan sambal goang. Nah gimana sih pengalaman kita makan di Resto Sasakala? Kalau menurut pengalaman pribadi aku dan keluarga, tempatnya tuh emang nyaman, asri dan suasananya enak banget buat makan sambil santai. Tapi ada beberapa hal yang menurut kita cukup disayangkan. Waktu datang kita harus waiting list sekitar 1 jaman. Terus pas udah dapet tempat, makanan yang kita pesen juga baru datang sekitar 1 jam. Jadi total kita nunggu hampir 2 jam. Sementara makannya cuma sekitar 30 menit aja.
Kalau untuk rasanya, kambing bakar bambunya menurut aku enak, bumbunya meresap dan cocok deh di lidah kita. Tapi untuk nasi songsongnya jujur kurang cocok dengan selera kita. Tekstur nasinya tuh lembek atau benyek, sedangkan aku dan suami lebih suka nasi yang pulen. Jadi nasi songsongnya tuh nggak habis kita makan atau nggak kemakan sama sekali malah. Itu dia pengalaman kita makan di Resto Sasakala. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju hotel kedua. Udah pada penasaran belum? Kita mau menginap di mana nih? Kali ini kita akan menginap di Hotel Harmoni Garut. Jarak dari Resto Sasakala ke Hotel Harmoni cukup dekat, hanya sekitar 15 menit aja. Akhirnya kita sudah sampai di Hotel Harmoni. Di sini kita ambil tiket parkir dulu ya, dan untuk biaya parkirnya itu gratis. Hotel Harmoni ini untuk harga kamarnya mulai dari sekitar 500 ribuan per malam. Selain harganya yang ramah di kantong, hotel ini juga ramah banget untuk keluarga yang bawa anak-anak kayak kita. Di sini ada kolam renang air hangat dan mini waterpark yang pastinya bikin si kecil betah bermain. Yuk kita lanjut lihat seperti apa fasilitas dan kamarnya. Seperti biasa, aku turun dulu untuk drop off dan menurunkan semua barang bawaan. Di sini juga kita langsung dibantu oleh staf hotel yang ramah banget. Sementara itu, Paksu lanjut cari tempat parkir. Area parkirnya cukup luas, jadi teman-teman bisa parkir di samping maupun di depan gedung hotel. Praktis dan cukup nyaman buat yang membawa kendaraan pribadi. By the way, Hotel Harmoni ini merupakan salah satu hotel favorit di Garut loh. Selain harganya ramah di kantong, suasananya juga nyaman dan cocok untuk staycation bersama keluarga. Masuk ke area lobi, kita langsung disambut dengan dekorasi bernuansa Sunda. Ada pajangan angklung dan hiasan kepala domba yang bikin suasana lobi terasa lebih khas dan punya identitas budaya lokal. Di area lobi juga tersedia banyak sofa yang nyaman untuk kita menunggu proses check-in atau check-out. Selain itu, ada juga beberapa spot foto yang menarik. Salah satunya ini bertema motor jadul yang unik banget. Sayangnya motor itu hanya untuk pajangan aja ya, tidak boleh ditaikin. Di area lobi juga tersedia ayunan gantung yang bisa jadi tempat santai sekaligus spot foto yang cantik. Untuk proses check-in-nya di sini cukup mudah. Kita hanya perlu menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau SIM. Tadi begitu sampai di hotel, aku langsung check-in. Terus kita dapat kamar di lantai 2 dan posisi kamar kita berada di paling ujung koridor. Ini dia kamar kita, nomor 220. Yuk, saatnya kita room tour. Untuk ukuran kamarnya memang tidak terlalu luas, tapi menurut aku udah terasa cukup nyaman. Di dalam kamar tersedia 2 tempat tidur atau twin bed. Masing-masing tempat tidur dilengkapi dengan 2 bantal yang empuk. Tengahnya tempat tidur terdapat nakas yang dilengkapi dengan telepon untuk menghubungi room service. Di sini juga tersedia barcode yang bisa kalian scan untuk melihat menu room service. Di bagian bawah nakas terdapat laci dan hotel ini juga sudah menyediakan sejadah untuk tamu. Untuk televisinya sudah Smart TV ya teman-teman. Terus di bawah televisi terdapat meja yang juga bisa difungsikan sebagai meja rias karena sudah dilengkapi kursi dan cermin. Terus kita juga dapat komplementari teh, kopi dan gula. Terus dapat juga 2 botol air mineral serta ada teko listrik dan ada gelasnya juga. Oh ya teman-teman, untuk air mineral yang botol besar itu berbayar ya. Di dalam kamar ini juga sudah disediakan tempat sampah. Untuk lemarinya konsepnya open space, dilengkapi beberapa gantungan baju. Di bagian bawah lemari tersedia mini kulkas yang bisa digunakan untuk menyimpan minuman dingin. Tentunya kamar ini juga sudah dilengkapi dengan AC ya. Sekarang kita lanjut lihat area kamar mandinya. Untuk ukuran kamar mandinya juga tidak terlalu luas, tapi menurut aku sudah cukup nyaman dan kebersihannya juga terjaga. Di sini sudah disediakan perlengkapan mandi, terus area wastafel terlihat bersih dengan cermin berukuran besar. Untuk area toiletnya sudah cukup bersih.
Terus toiletnya juga sudah menggunakan kloset duduk dan kita disediakan 2 buah handuk. Di area shower hanya tersedia hand shower, tapi sudah dilengkapi dengan water heater ya. Jadi tetap nyaman untuk mandi dengan air hangat. Sekarang kita balik lagi ke area kamar dan lihat balkonnya. Dari balkon kamar ini kita bisa menikmati pemandangan area kolam renangnya. Tuh, Masya Allah, cakep banget ya. Dengan latar pegunungan. Tuh, ini lagi berkabut karena emang udah sore kan. Terus di balkon ini juga disediakan hanger untuk kita berjemur dan ada 1 buah meja. Setelah selesai room tour, anak-anak udah gak sabar nih buat langsung berenang. Area kolam renangnya berada di lantai yang sama dengan lobi, jadi aksesnya cukup mudah. Hotel Harmony memiliki beberapa kolam renang dengan ukuran yang cukup luas dan kedalaman yang berbeda-beda. Yang paling menarik ini nih, di tengah area kolam renang terdapat spot untuk duduk-duduk sekaligus berfoto. Menurut aku tempatnya tuh cantik banget dan bikin suasana terasa lebih estetik. Turun sedikit ke bawah, ada kolam renang khusus anak-anak yang dilengkapi mini waterpark dengan ember tumpah. Tuh, dijamin si kecil bakalan betah main di sini. Kemarin aja tuh adek Erkan sama kakaknya tuh dari jam 4:30 sampai jam 7 malam gak mau balik ke kamar, tapi emang tempatnya tuh seru banget. Karena kan airnya juga nih air hangat, tapi menurut aku sih yang hangat-hangat kuku gitu, nggak yang hangat banget, tapi udah asik banget buat anak-anak main gitu. Di area kolam renang juga tersedia 2 kolam jacuzzi yang bisa digunakan oleh para tamu hotel. Ini beneran enak banget deh berendam di sini. Badan tuh rasanya rileks banget karena airnya tuh yang angetnya tuh bener-bener yang anget banget. Kalau ingin yang lebih privat, di sini juga tersedia kamar rendam khusus untuk tamu hotel dan fasilitas ini bisa digunakan secara gratis. Tapi menurut aku air di kolam rendamnya justru terasa lebih dingin dibandingin jacuzzi. Selain itu, di area ini juga terdapat shower terapi yang bisa kalian coba. Untuk handuk berenang, kalian bisa meminjamnya langsung di area kolam renang ya. Di sini juga tersedia penyewaan floaties atau pelampung buat yang ingin berenang. Di area kolam renangnya juga tersedia toilet dan kamar bilas yang bersih dan nyaman untuk digunakan. Yuk lanjut kita explore fasilitas lainnya yang ada di Hotel Harmony. Tepat di atas area kolam renang terdapat playground outdoor khusus untuk anak-anak. Permainannya juga cukup lengkap, mulai dari ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan masih banyak lagi. Area bermainnya juga cukup luas nih, jadi anak-anak bisa bermain dengan leluasa, tanpa berebut. Nah, kalau sudah ketemu playground seperti ini, anak-anak pasti langsung semangat banget. Mainnya puas, orang tua juga bisa lebih santai kan, karena mereka punya banyak pilihan permainan. Jadi nggak cuma betah di kolam renang aja. Ini adalah akses menuju taman dan playground outdoor jika kalian dari area restoran. Jadi cukup mudah dijangkau kan? Di sekitar sini juga tersedia papan petunjuk arah. Jadi para tamu tuh nggak akan sulit untuk mencari setiap fasilitas yang ada di hotel. Menurutku area tamannya juga nyaman banget buat duduk santai sambil menikmati suasana. Terus buat yang suka foto-foto, di sini juga ada spot foto berbentuk hati atau love gitu dengan latar belakang gedung hotel dan area kolam renang. Cantik banget deh.
Apalagi kalau datang saat cuaca cerah kayak gini, wajib banget foto di sini karena hasilnya dijamin estetik. Kita lanjut, di ujung taman ini juga ada area buat bersantai teman-teman. Tersedia kursi rotan yang nyaman banget untuk duduk sambil menikmati suasana. Terus di dekatnya juga ada kandang burung dan kolam ikan yang bikin area taman terasa makin asri. Nah, kalau naik sedikit lewat tangga di sini, kalian akan menemukan salah satu spot foto favorit di Hotel Harmoni, yaitu balon udara dengan tulisan Hotel Harmoni. Spot ini cantik banget buat foto-foto. Tapi kalau saran aku, datangnya pagi hari karena pemandangan gunungnya terlihat jauh lebih jelas dan indah. Besok pagi aku bakal kasih lihat ke kalian ya. Pemandangannya tuh cakep banget kalau pagi. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian suasana dan pencahayaan di dalam kamar saat malam hari. Menurut aku pencahayaannya sudah cukup terang ya, jadi tetap nyaman buat beraktivitas di dalam kamar. Nah, ini dia pemandangan kolam renang yang terlihat dari balkon kamar kita di malam hari. Suasananya juga cantik banget. Kalau ini adalah area lobi di malam hari, pencahayaannya juga terang banget. Bener-bener yang terang benerang gitu, jadi buat duduk-duduk di sini gitu kan, duduk santai itu juga asik banget deh. Terus ada ayunan gantungnya itu ternyata ikut menyala teman-teman, jadi makin cantik dan estetik banget ya buat foto-foto. Terus untuk area kolam renangnya juga tetap terang nih, karena memang kolam renang di Hotel Harmoni kan bukanya sampai jam 10 malam. Jadi buat teman-teman yang ingin berenang malam tetap nyaman dan aman. Karena pencahayaannya tuh beneran terang banget deh. Selamat pagi dari Hotel Harmoni. Masya Allah, ini dia pemandangan dari balkon kamar kita di pagi hari. Dari sini Gunung Guntur terlihat jelas banget. Indah banget gak sih? Aduh, cakep banget deh ini. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Makanya yang aku bilang kemarin kalau spot ini tuh paling bagus di pagi hari dibandingin sore kemarin. Karena pemandangan pagi hari ya tuh jauh lebih jelas. Kalau sore-sore udah ketutup kabut gunungnya. Sekarang kita mau sarapan dulu nih. Untuk restorannya berada di lantai yang sama dengan area lobi. Jam sarapannya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Oh ya, Hotel Harmoni juga punya ballroom yang cukup luas loh. Tuh, ballroom ini bisa digunakan untuk berbagai acara besar seperti pernikahan, gathering, atau acara lainnya. Seperti biasa, di sini kita ditanya dulu dari kamar nomor berapa. Terus untuk anak usia di atas 5 tahun sudah dikenakan biaya sarapan ya, sebesar 65.000. Jadi di sini aku bayar biaya tambahan lagi untuk kakak Safa. Untuk area restorannya cukup luas dan tersedia banyak tempat duduk. Ada yang di dalam ruangan atau ada yang di luar ruangan seperti ini. Sekarang kita lihat yuk menu sarapannya. Di meja pertama ada nasi putih dan nasi goreng kencur. Untuk lauknya ada tumis jamur, tempe goreng tepung, dan ini ayam semur. Tersedia juga pelengkap seperti sambal dan kerupuk. Lalu kita lanjut di meja berikutnya, ini di meja yang depan nih teman-teman. Ada sosis dan kentang goreng. Lalu di sebelahnya ada pilihan bubur manis seperti bubur sumsum, bubur kacang hijau. Nah, di sebelahnya ini juga tersedia bubur ayam lengkap dengan berbagai topping yang bisa kalian pilih sendiri. Lalu di sebelahnya ada kupat tahu yang isinya tuh ada lontong, terus toge. Ini tahunya. Dia tuh dimakannya pakai bumbu kacang gitu teman-teman. Terus di sini juga ada popcorn. Di sini ada egg corner. Kalian bisa request ya telurnya mau dibikin omelet, mata sapi atau orak-arik sesuai selera kalian. Lanjut ke meja berikutnya.
Di sini ada roti tawar lengkap dengan mesin pemanggangnya dan aneka lainnya. Terus di sebelahnya ada berbagai kue seperti bolu kukus, bolu gulung. Terus ini kita juga disediakan ada camilan seperti keripik, terus kacang-kacangan gitu. Di meja selanjutnya ada salad lengkap dengan pilihan dressingnya untuk yang suka sarapan sehat nih. Di sini juga ada sereal dan ada susunya juga. Di dalam showcase ini tersedia puding sama buah-buah potong seperti melon, pepaya, semangka. Nah, kalau ini untuk meja minumannya. Minumannya juga cukup lengkap sih, ada teh hangat, ada kopi hitam, air mineral, infus water. Terus ada jus mangga dan jus jeruk. Nah, di sebelahnya juga ada jamu tradisional nih yang bisa kalian coba. Ini sarapan yang kita ambil. Kita nyobain nasi goreng kencur. Tuh kalau si kakak makannya telur dadar pakai kecap. Terus ada kupat tahu, salad, ada omelet punya Paksu, ada telur mata sapi punya aku. Kalau menurut aku untuk rasa makanannya masih biasa aja dan pilihan menunya juga gak terlalu banyak. Tapi menurutku ini masih sebanding dengan harga kamar yang kita bayar. Kalau untuk fasilitas dan pemandangan hotelnya, menurut aku udah oke banget. Apalagi view Gunung Guntur di pagi hari, bener-bener jadi nilai plus dari hotel ini. Oke deh, sekarang aku mau spill harga menginapnya. Kemarin kita booking lewat aplikasi online untuk tipe Deluxe Twin dengan balkon dan mendapatkan harga sekitar 700 ribuan. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Perlu diingat ya, harga ini belum termasuk pajak dan tentunya bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung tanggal menginapnya. Sekian review Hotel Harmony dari Jejak Safa Erkan. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari penginapan di Garut. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.